Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, dan sama seperti video sebelum-sebelumnya, kali ini saya bakal tetap menjelaskan tutorial uji SPSS, uji yang dilakukan pada aplikasi IBM SPSS. Sama seperti video sebelumnya, bahwasanya saya bakal menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Namun perbedaan di video kali ini, saya bakal membahas lebih rinci, membahas interpretasinya beserta cara pembuatannya jika data kalian tidak lolos uji asumsi klasik. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa cek di channel ini mengenai tutorial uji asumsi klasik secara keseluruhan. Di video pertama ini dan di video kelanjutannya bakal menjelaskan juga tentang uji asumsi klasik beserta pengobatan beserta interpretasinya sekali lagi. Namun di video ini saya bakal membahas uji normalitas terlebih dahulu. Basa-basi lagi, kita kembali lagi ke SPSS-nya saja teman-teman. Bisa kalian lihat, ini data sekunder. Kalau kalian nonton video sebelumnya, saya dari video-video sebelumnya sudah menggunakan data sekunder teman-teman. Dengan data inilah kita bakal menguji normalitas. Bagi kalian yang belum tahu cara uji normalitas, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai uji normalitas. Yang pertama kalian harus lakukan yaitu mencari nilai res 1 atau unstandardized 1, yaitu dengan cara kalian klik analyze, regression, klik linear. Nah, di kolom dependent kalian masukkan harga saham, yaitu variabel terikat atau variabel Y yang biasa disebut. Lalu di kolom independent kalian masukkan variabel bebas teman-teman. Seperti kalau di data saya yaitu ROA, ROE, dan NPM sebagai variabel bebasnya atau variabel X. Lalu yang kalian harus lakukan yaitu klik tombol save, klik save, residual, unstandardized, ini dicentang. Nah, habis itu kalian klik continue. Setelah itu kalian bisa mengklik tombol OK. Maka kita balik lagi ke data tabulasi. Nah, nilai res underscore 1 sudah dapat kalian temukan. Dari nilai sinilah kita bakal mencari uji normalitas. Kita lakukan saja langsung cara untuk uji normalitas. Pertama lagi kalian harus lakukan analyze. Habis itu kalian klik non parametric test, legacy dialogs. Kalian pilih yang namanya satu sampel KS. Bakal muncul seperti ini. Di kolom test variable list ini kalian masukkan saja unstandardized atau res 1 tadi. Masukkan, tidak ada yang diotak-atik lagi, tidak ada yang dirubah-rubah sama sekali. Kalian langsung saja klik OK. Maka data untuk uji normalitas sudah kalian temukan. Di sini data saya, nampaknya belum ketemu normalitas di data saya. Maka uji normalitas di data saya tidak lolos teman-teman, karena syarat dari uji normalitas seperti yang saya siapkan di catatan saya bahwa signifikannya harus di bawah dari 0, tidak boleh di bawah 0,05. Mohon maaf teman-teman. Jadi data yang saya punya hanya 0,19, yang berarti 0,019, yang berarti datanya belum mencapai 0,02 bahkan. Seharusnya itu di atas 0,05 atau 0,05 pas. Maka dari itu kita harus melakukan uji normalitas teman-teman. Bagaimana cara melakukan pengobatan uji normalitas? Ada dua cara yang saya sediakan untuk pengobatan uji normalitas. Bisa kalian lihat. Yang pertama dengan membuang outlier dan juga transformasi data. Kita mulai dari membuang outlier teman-teman. Kita balik lagi ke tabel SPSS. Cara untuk membuang outlier ini kalian bisa melakukan analisis frekuensi terlebih dahulu. Untuk analisis deskriptif, mohon maaf teman-teman, koreksi, analisis deskriptif terlebih dahulu untuk mengetahui nilai mana, outlier mana yang kelihatan terlalu ekstrim, dengan cara klik analyze, descriptive statistic, klik explore. Nah, di kolom ini bakal muncul banyak kolom. Namun kalian masukkan saja harga saham, karena ini dependent ya teman-teman. Dependent ini lebih
terkait dengan variabel Y atau variabel terikat, teman-teman. Jadi kalian masukkan saja variabel Y atau variabel terikat kalian. Masukkan di bagian plots. Sebelum kalian klik OK, kalian harus ke bagian plots terlebih dahulu. Lalu kalian harus ke bagian statistik terlebih dahulu. Bukan plots ya teman-teman. Jadi ralat, kalian harus ke bagian statistik terlebih dahulu, lalu ke outliers. Outliers, klik continue. Lalu kalian bisa langsung klik OK, teman-teman. Setelah kalian melakukan hal tersebut, bakal muncul data yang kalian uji tadi seperti yang disediakan pada tabel di samping ini, bahwa ada yang namanya box plot, teman-teman. Di box plot inilah kalian ngecek, kalian melihat apakah ada data yang memiliki nilai yang ekstrim. Misalkan, nah di data saya ditemukan bahwa data yang ekstrim itu adalah kolom ke-10, teman-teman. Kolom ke-10 yang berarti seperti yang dijelaskan ini dengan membuang outliers, bahwasanya dengan data output ini kita harus membuang outliers yang kolom 10, teman-teman. Langsung aja kita lakukan membuang outliersnya. Klik ini, bisa kalian langsung klik tombol delete atau klik kanan, habis itu klik clear, kalian hilangkan. Setelah kalian hilangkan, kalian lakukan kembali uji regresi, teman-teman. Uji regresi, kalian harus mencari res 2 nya terlebih dahulu sebelum uji normalitas. Jadi ini di reset, ini kalian reset, kalian masukkan harga saham, balik lagi harga saham masukkan ke dependent, variabel X nya masukkan ke independent, variabel Y nya masukkan ke dependent, di save, lalu unstandardized nya jangan lupa dicentang untuk mencari nilai res 2, teman-teman. Habis itu klik OK, balik ke tabulasi, dan data res 2 akan muncul. Dari data res 2 ini kita akan melakukan lagi uji normalitas, teman-teman. Analyze non-parametric test, lalu legacy dialogs, 1 sampel KS. Nah, ini data res 1, teman-teman. Jadi kalian harus klik tombol reset, kalian keluarkan data yang tadi yang di dalam sini, lalu kalian masukkan res 2 nya. Tidak ada apapun yang diubah, lalu kalian langsung klik OK, teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, bahwasanya ketika saya sudah membuang outliers tersebut, data saya lolos atau sudah normal, teman-teman, lolos uji normalitas. Bahwasanya nilainya di atas 0,05, bahkan ini udah bisa disebut 0,2, teman-teman. Ini jika dengan menghilangkan outliers. Namun rasanya sayang ya kalau kita ngilangin outliers kita, soalnya kita mungkin udah susah-susah, udah capek-capek untuk nyari datanya. Dan saya punya cara kedua, yaitu dengan transformasi data, teman-teman. Cara melakukan atau meloloskan data normalitas kalian jika data kalian dinyatakan tidak lolos, teman-teman, dikarenakan nilai signifikan saya 0,19 yang berarti di bawah 0,05, bahwasanya saya harus melakukan perubahan atau pengobatan agar uji normalitas saya lolos, teman-teman. Cara kedua yaitu dengan cara transformasi data. Cara transformasi data ini bisa kalian lakukan dengan cara melihat grafik kalian terlebih dahulu. Cara melihat grafiknya kalian perhatikan baik-baik. Ya, pertama kalian klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu frekuensi. Masukkan variabel terikat kalian. Pada kolom charts, kalian pilih histogram, lalu centang show normal curve on histogramnya, jangan lupa. Klik tombol continue, lalu klik OK, teman-teman. Nah, dari data grafik atau data kurva yang kalian lakukan tadi, bahwasanya hal ini akan menjadi patokan kita dalam menentukan rumus dalam transformasi data, teman-teman. Cara menentukan rumus transformasi data itu bisa kalian lihat di website semestapsikometrika.com, teman-teman. Ini bentuk macam-macam bentuk grafik dan kurvanya, dan dari grafik atau kurva ini kalian bisa melihat rumus yang akan kalian pakai untuk transformasi data. Dikarenakan bentuk
grafik atau kurva saya seperti ini, maka saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bentuk grafik saya adalah substantial positive skewness, yang berarti saya bakal menggunakan rumus LG10, teman-teman. Nah, jika kita sudah mengetahui rumus tersebut, yang kita bisa lakukan adalah selanjutnya tinggal transform. Kalian klik transform, lalu compute variable. Pada target variable, kalian bisa menamakan sesuai keinginan kalian, namun saya memberi nama seperti ini agar memudahkan saya dalam membaca datanya pada tabulasi nanti. Lalu pada function group, kalian klik arithmetic, sesuaikan lagi sesuai dengan rumus yang kalian dapatkan dari kurva atau grafik kalian. Karena saya LG10, saya klik LG10, kliknya double ya teman-teman, klik 2 kali agar terinput secara otomatis. Lalu saya masukkan harga saham karena kita ingin mentransformasi harga saham. Kita masukkan, lalu klik OK. Pastikan di output kalian, data output kalian, bahwa sudah ada tulisan execute, teman-teman, yang berarti rumus yang kalian lakukan di transformasi data itu sudah dinyatakan lolos. Nah, dari data ini kita akan melakukan lagi uji normalitas dengan cara klik analyze, lalu regression. Kalian lakukan lagi untuk mencari res 2 nya, reset. Nah, di bagian dependent kita masukkan harga saham atau variabel terikatnya yang sudah kita transformasi. Lalu di independennya kalian masukkan saja variabel X, ROA, ROE, NPM kalau yang data saya. Lalu save, standardize, klik continue, klik OK. Maka data untuk res 2 sudah kita temukan, teman-teman. Dari data res 2 ini kita akan melakukan lagi uji normalitas. Caranya tetap sama, analyze, lalu klik non parametric test, klik legacy dialogs, klik satu sampel KS. Lalu data yang ini kita bisa klik tombol reset atau kalian keluarkan secara manual. Lalu kalian masukkan kembali data res 2 yang sudah kalian temukan. Kalian masukkan, tidak ada yang diubah lagi. Lalu kalian tinggal klik OK. Nah, bisa kalian lihat bahwasanya nilai signifikan yang didapatkan adalah 0,150, yang berarti sudah melewati angka 0,05, dengan kesimpulan bahwasanya uji normalitas yang dilakukan pada data saya sudah dinyatakan lolos. Ya, sekian dulu untuk uji normalitas dan pengobatannya. Mungkin dalam saya menyampaikan terlalu cepat atau ada kesalahan kata bolak-balik. Nah, itu saya mohon maaf ya teman-teman. Kalian bisa menontonnya dengan pelan-pelan, kalian tidak perlu panik melakukan hal ini. Kalian perlu perhatikan dengan baik-baik step by step yang saya jelaskan. Sampai jumpa di video lain, dan jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan untuk uji SPSS lainnya. See you and bye-bye.